Geografi SMA kelas 11, Bab 3, Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia. Pertemuan kedua, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama kehutanan, kedua pertambangan, 3 kelautan, dan 4 pariwisata. 1. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Potensi sumber daya hutan ada 2, yang pertama kayu dan yang kedua ada non-kayu. Kayu dibagi menjadi 4, yaitu kayu jati, kayu meranti, kayu cendana, dan kayu akasia. Untuk non-kayu adalah buah-buahan, madu, karet digunakan di berbagai industri, rempah-rempah, rotan yang dihasilkan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sagu yang berasal dari Maluku dan Papua sebagai makanan pokok. Contoh hasil hutan non-kayu yaitu pohon sagu, cengkeh, karet, rotan, dan berikut adalah jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun hasil hutan. Yang kedua, hutan lindung dikelola untuk mengelola tanah dan air hutan suaka alam. Yang ketiga, hutan konservasi, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang kedua, ada potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Klasifikasi bahan galia menurut UU Nomor 11 Tahun 1967 dibagi menjadi 3. Golongan A yaitu minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, dan aspal. Golongan B ada besi, mangan, molybdenum, krom, walsat, vanadium, titanium bauksit, tembaga, timba, dan seng. Golongan C ada nitrat, fosfat, garam, garam batu, asbes, talk, mag, grafit, dan magnesit. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoferit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tembaga, umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magmatik. Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Logam tembaga mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi. Persebaran barang tambang. Bauksit adalah biji utama
membentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Di Indonesia, penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Yang kedua ada nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultra basah. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Yang ketiga ada timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Jundur, hingga Bangkinang di daratan Sumatera bagian utara, dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Karimata. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal jenis dan memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi. Penambangan intan terbesar di Indonesia terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada mangan. Mangan digunakan proses produksi baja. Potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Yang selanjutnya ada pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Yang selanjutnya ada marmer. Marmer terbentuk dari proses tanah kapur karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi. Marmer digunakan untuk seni pahat, patung, meja, dinding, hingga lantai rumah. Selanjutnya ada belerang. Belerang sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia banyak ditemukan di Gunung Wilarang, Jawa Timur, dan Gunung Patuha, Jawa Barat. Aspal digunakan sebagai materi utama untuk menciptakan jalan. Terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kegiatan pertambangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu observasi, eksplorasi, dan eksploitasi. 3. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. 1. Perikanan. Laut Indonesia mempunyai potensi ikan terbesar 6,4 juta ton per tahun. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan yaitu Laut Arafuru di Papua, di timur perairan Indonesia. Kedua ada hutan mangrove. Hutan khas yang hidup di sepanjang pantai di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi, penyedia makanan untuk plankton, dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota. 3. Terumbu karang. Terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Terumbu karang mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, objek wisata, mengurangi hempasan gelombang, sebagai sumber perikanan yang untuk meningkatkan pendapatan para nelayan. 4. Potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata. Indonesia memiliki kondisi alam dan sosial beraneka ragam sangat potensial untuk sektor pariwisata. Gunung Bromo Semeru di Jawa Timur sebagai contohnya. Kemudian air terjun Nyarai Pariaman. Wisata dibedakan menjadi 3, yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya, dan agrowisata. Yang pertama ada wisata alam, adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Yang kedua, wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan
untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup, serta kebudayaan dan seni. Yang ketiga, agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Contohnya adalah agrowisata stroberi, agrowisata apel. Tempat wisata yang ada di Indonesia salah satunya Lembah Ngarai Sianok, Marga Satwa Waikambas di Lampung, Danau Toba Sumatera Utara, Dufan Jakarta, Gunung Tangkuban Perahu Jawa Barat, Borobudur Jawa Tengah, Pantai Kelayar Jawa Timur, Taman Nasional Baluran Jawa Timur, Danau Bedugul Bali, Tanah Lot Bali, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur, Gunung Tambora Nusa Tenggara Barat, Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara, Swaka Marga Satwa Burung Maleo, Danau Sentani Papua, Raja Ampat Papua, Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan, Pulau Derawan Kalimantan. Dan berikut adalah link materi dan UKBM 2 Potensi dan Persebaran Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertambangan, Kelautan, dan Pariwisata Indonesia. Jangan lupa diklik ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai jumpa.